Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 4 Desember 2024, tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus memimpinmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Simeon orang Yerusalem merupakan seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tak akan mati sebelum ia melihat Yesus atau Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Betapa bahagianya Simeon dapat melihat bayi Yesus, sehingga kematian pun bagi dia adalah damai sejahtera, atau seperti kata Rasul Paulus, kematian adalah keuntungan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus adalah pengharapan hidup bagi kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang menunjukkan bahwa Dialah sumber damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Marilah kita hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, berjalan bersama Dia dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Dia selalu memberikan kita kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Simeon hanya sempat menggendong Yesus, tetapi kini Yesus tinggal menetap di dalam hati kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini marilah kita tunjukkan kebahagiaan kita berjumpa dengan Yesus Kristus melalui pelayanan yang kita lakukan di dalam kasih kepada semua orang. Hal tersebut kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan dari Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Dia hadir di setiap waktu dan kondisi yang kita hadapi. Roh Kudus yang ada di atas kita memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan yang sejati di dalam menjalani gurun dunia ini, menjalani setiap kehidupan yang di dalamnya ada persoalan dan kesusahan. Oleh karena itu, selama di dunia ini, jadikanlah hidup kita berharga di hadapan Tuhan, dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Roh Kudus memimpinmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 485 ayat 4, Dongani ya Tuhan. Si tolu sadaho
sulikit rohake, lopokon rohami, bagas tu rohaki, padiri matondiku, banjoro ingananmu, patol hasma basamu, tuau ni asianmu, martua au di bahenho, si tolu sadaho. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga. Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dengan Roh Kudus yang memimpin kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang melakukan sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di mana kami hidup menjadi berkat bagi setiap orang. Mengasihi setiap orang di dalam kehidupan kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kami sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, taatlah dalam protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.